warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisalia, mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi. Pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran mengenai fungsi kalimat yang terdapat unsur-unsur kalimat. Yang pertama yaitu subjek, kedua predikat, ketiga objek, dan keempat pelengkap serta keterangan. Nah, kita kemarin sudah membahas unsur kalimat mengenai subjek dan predikat. Sekarang kita lanjutkan unsur kalimat mengenai objek. Apa itu objek? Objek yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek adalah orang yang dikenai perbuatan oleh subjek. Adapun ciri-ciri objek, yang pertama berupa kata benda. Kedua, tidak didahului kata depan. Ketiga, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. Keempat, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif. Keempat, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif. Kelima, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Adapun soal yang terdapat pada objek, yang pertama, Doni mengayuh sepeda. Kedua, Tarisa menghabiskan donat. Ketiga, Nisa mencuci sepatu. Dari kalimat tersebut, kata donat yang termasuk bagian objeknya. Selanjutnya, unsur kalimat pelengkap. Pelengkap yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat dan terletak di belakang predikat yang berupa verba. Adapun ciri-ciri pelengkap, yang pertama, bukan unsur utama. Kedua, terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Adapun soal dari unsur kalimat pelengkap, yang pertama, Bu Rita berjualan nasi uduk. Pada kalimat tersebut terdapat kalimat nasi uduk sebagai pelengkap yang terdapat pada unsur pelengkap. Yang kedua, kalimat tidak dapat diubah menjadi subjek. Ialah ibu membuatkan adik bubur ayam ketika sakit. Yang terdapat pada kalimat tersebut bubur ayam sebagai pelengkap. Selanjutnya, unsur pelengkap bisa berupa nomina frase ataupun klausa. Soal pelengkap berupa nomina, yang pertama, Paman membelikan adik sepeda baru. Terdapat pada kalimat tersebut sepeda baru sebagai pelengkap. Adapun contoh soal mengenai pelengkap berupa frase. Soal tersebut terdapat kalimat para pejuang bersenjatakan bambu runcing. Pada kalimat itu terdapat bambu runcing sebagai pelengkap. Selanjutnya, kalimat berupa klausa. Kalimat tersebut, ayah berpendapat untuk bekerja keras. Kata bekerja keras termasuk pelengkap. Yang terakhir ada pelengkap
terletak di belakang predikat setelah objek. Misalnya, Ali mengajarkan adik bahasa Arab. Terdapat kalimat bahasa Arab adalah pelengkap setelah objek. Selanjutnya, unsur kalimat keterangan. Keterangan yaitu sebuah kalimat yang menerangkan seluruh kalimat. Keterangan ialah menjelaskan mengenai tempat, cara, waktu, dan penyerta. Adapun ciri-ciri dari unsur kalimat keterangan, yang pertama berupa kata benda. Kedua, tidak didahului kata depan. Ketiga, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. Keempat, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Selanjutnya, adapun soal mengenai unsur kalimat keterangan, yaitu soal pertama, Abid belajar perkalian di rumah. Terdapat pada kalimat tersebut di rumah sebagai keterangan tempat. Kedua, Rina belajar membaca dengan rajin. Pada kalimat tersebut terdapat dengan rajin sebagai keterangan cara. Ketiga, Rina belajar setiap malam. Pada kalimat itu terdapat kata setiap malam sebagai keterangan waktu. Dan terakhir yaitu terdapat soal Abid belajar perkalian bersama kakaknya. Kata tersebut pada kalimat itu terdapat bersama kakaknya sebagai penyerta. Baiklah, itulah penyampaian materi kita pada hari ini mengenai fungsi kalimat yang terdapat pada unsur kalimat. Kelanjutan dari unsur kalimat pembahasan kita kemarin mengenai unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kurang jelas mengenai unsur-unsur kalimat. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.